Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di eh, Jumat subuh kita ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Qasas, yakni Quran surah ke-28 ayat 41, yakni yad'una ilan nar. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti pada majelis kali ini dapat mengikuti kajian ini sampai akhir insyaallah. Kemudian kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surah ke-28. Kita ambil judulnya dari ayat 41 yaitu yada'una ilan nar. Al-Qasas surah ke-28 ayat 41 ini lengkapnya berbunyi wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Yang kita jadikan judul adalah kata-kata yad'una ilan nar. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini dan menghayati pesan-pesannya, kita terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja melihat apa arti dan makna di balik judul yada'una ilanna. Yada'una ilanna, yada'una mereka mengajak. Yada'una da'a, dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil. Dakwah. Mereka mengajak, Mengajak menyeru tuh. mereka memanggil, mereka mengundang ilan nari ke neraka. Jadi ya dauna ilan nar artinya mereka mengajak ke neraka. Mari kita lihat terjemahannya secara lengkap, silakan. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Itulah arti ya dauna ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Apa maknanya? Maknanya adalah menyadarkan kita jangan sampai mengikuti ajakan yang salah. Kita ini, semua kita yang hadir dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, dalam hidupnya ini pasti menerima dua ajakan. Ada dua yang ngajak. Satu ajakan Allah. Allah tuh ngajak, mari kalian ke surga. Itu Allah ngajak kita itu. Allah mengundang semua manusia, kalian dari surga. Mari ke surga. Itu ajakan Allah. Satu lagi ajakan iblis. Mari ke neraka. Itu ajakan iblis. Allah mengajak dan melampirkan, memuat ajakannya itu di Quran, di hadis, di perkataan para nabi. Kalau iblis mengajak ke neraka, pakai kawan-kawannya. Dan yang paling tadi efektif untuk dijadikan kawan oleh iblis adalah para pemimpin. Itu bahaya, bahaya. Nah, satu pemimpin dikuasai, anak buahnya pun ikut terikut.
Karena itu hati-hati. Jangan sampai salah menerima ajakan. Mari kita lihat surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Surah 10, surah Yunus ayat 25. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Ya, Islam. Allah mengajak, mengundang, menyuruh kita ke negeri yang aman di akhirat, surga. Begini caranya kata Allah. Undangannya tertera, sudah kita dengar undangan dari Allah itu tertera di surat 89. Mesti kita dengar. Surah 89 ayat 27 sampai 30. Kita sering dengar itu rupanya berisi undangan Allah. Surah 89:27 undangan Allah ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, ikut rombongan yang benar ini, jangan ikut rombongan itu, rusak. Jadi iblis menjadikan para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekuasaan untuk menjadi teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan berarti kalau pemimpin pasti jahat, enggak. Tapi di pemimpin, pemegang kekuasaan. Contohnya Allah konglomerat, orang kaya, teknokrat, para ahli, para pembantu penguasa, penguasa sendiri, birokrat. Jadi teknokrat, birokrat, konglomerat yang pakai rat-rat itu hati-hati. Itu suka diperalat oleh setan. Jadi mereka, siapa mereka ini? Mereka itu adalah kelompok dari Fir'aun. Kita lihat ayat sebelumnya. Kita lihat tadi ayatnya ayat 41. Mari kita lihat ayat 40. Fa'akhalnahu wa junudahu fanabalnahum fil yam. Silakan. Ya, Maka sebelum maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesusahan orang yang zalim. kami benamkan dia ke dalam lautan tenggelam ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, siapa lebih rinci lagi? Siapa? Ini dilihat di ayat 6. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma. Silakan. Masih surat 28 ayat 6. Wa numakkina lahum fil ardi. Silakan. Surah 28, surah sedang kita kaji ayat 6. Kami pun berkehendak untuk meneguhkan kedudukan mereka Bani Israel di bumi dan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka Bani Israel. Iya, Fir'aun, Haman, itu para pemimpin yang mengajak ke neraka. Kata Musa begini, kalian gimana sih? Aku ngajak ke surga, kok kalian ngajak kami ke neraka? Dialog itu tertera di surat lain. Mari kita pindah ke surat 40. Pada surat 40, tegaskan Musa katakan, kok kalian ini kami ajak ke surga, kok ngajak ke neraka? Surat 40 ayat 41.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Nah, siapa itu? Siapa yang tadi melawan Musa, yang tidak peduli sama Musa? Musa mengajak ke surga, dia mengajak ke neraka. Siapa itu? Mari kita lihat surat 40 ini ayat 23. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Kan? Untuk mengajak ke surga. Tapi ditantang oleh tadi. Lanjut. Kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Jadi Musa itu benar. Dituduh sama pemimpin-pemimpin tadi. Dia bohong. Itulah bahayanya para pemimpin, pemegang kekuasaan. Karena dia bisa saja mempengaruhi orang untuk menyalahkan yang benar. Musa benar, bilangnya salah. Itu bahayanya para pemimpin. Di sini dicontohkan Fir'aun sebagai penguasa atau birokrat, Haman pembantunya, teknokrat, Korun konglomerat. Itu semua diperalat oleh setan untuk menjadi teman-temannya, mengajak manusia ke neraka. Ditegaskan di surat 35. Pada surat 35 dikatakan begini. Ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah itu sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Diajaknya kelompoknya, dia susun dulu kelompoknya. Dan kelompok itu sekali lagi efektif kepada orang-orang yang punya pengaruh. Itulah makanya dikatakan hampir semua negara, hampir semua negeri, hampir semua tempat itu ada elitnya yang tadi membuat rusak suasana. Ditegaskan di surat 6 ayat 123. Surat 6, surah Al-An'am ayat 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Maka mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Nah, mereka menipu, dikira mereka tadi itu selamat. Padahal nanti tak ada yang selamat. Mereka katakan percuma kita punya harta, nggak bisa nolong. Konglomerat akan merintih, nggak ada gunanya harta. Pemimpin mengatakan apalagi gunanya kekuasaan, seperti dikatakan di surah 69. Pada surah 69 ayat 25 dikatakan begini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. 69 surah Al-Haqqah ayat 25. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabmu ini tidak diberikan kepadaku, Lanjut. sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Lanjut. Wahai kiranya kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Dia kira kalau sudah mati selesai, tertipu. Tidak. Yang selesai itu kehidupan dunia, kehidupan berlanjut. Terus. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Tangkaplah dia
dan belenggulah tangannya ke leher dan ke lehernya. Selama ini dengan kekuasaan dan harta dia selamat. Tapi setelah dunia ditinggalkan, tangkap. Lanjut. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lanjut. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Sesungguhnya dialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Itulah dia makna dibalik yada'una ilan nar, hati-hati. Jangan sampai terpengaruh dengan ajakan yang salah yang biasanya itu dilancarkan oleh orang punya pengaruh. Maka disebutkan contohnya Korun, Fir'aun dan Haman. Mari kita lanjut kepada bagian kedua, hubungan. Judul yang sedang kita kaji dengan judul terakhir, Alhamdulillah. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang rahasia untuk sampai ke surga. Dia orang di surga itu mengatakan Alhamdulillah ke surga itu. Alhamdulillah itu orang surga. Maka judul sekarang mengingatkan hati-hati dengan ajakan ke neraka. Dengan perkataan lain, itu hayati Alhamdulillah. Satu saja kita hayati Alhamdulillah, itu kalau kita benar-benar hayati, kita akan tidak terpengaruh dengan ajakan ke neraka, ajakan yang salah. Sekali lagi, Alhamdulillah itu artinya kita bertekad untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Nah, ke neraka itu jalan-jalan yang buruk. Jadi kalau Alhamdulillah artinya kita hanya menerima ajakan kalau ajakan itu ke tempat yang baik. Tempat yang enggak terbaik kita akan tolak. Itu Alhamdulillah. Dan lillah kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian semata. Ikhlas karena Allah. Itu rahasianya. Jadi bila Alhamdulillah menjelaskan rahasia untuk sampai ke surga, itu makanya orang di surga mengatakan Alhamdulillah. Sebagai contoh, surat 7 ayat 43. Al-A'raf ayat 43 mengatakan apa yang diucapkan orang sampai di surga. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. 743. Dan kami mencabut rasa dendam dari dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa itu Alhamdulillah? Melakukan yang terpuji karena Allah semata. Jadi sekali lagi bila judul yang lalu menjelaskan rahasia ke surga itu Alhamdulillah, maka judul sekarang mengingatkan hati-hati dengan ajakan yang salah, ajakan ke neraka. Langsung saja kita kepada pesan-pesan, apa pesan-pesan sehingga kita terhindar dari ajakan yang salah. Jangan sampai terpengaruh masuk ke dalam neraka. Melalui ayat-ayat yang ada pada surat Al-Qasas ini, khususnya bagian dari ayat 1 sampai judul kita berada 41, kita akan ambil 3 pesan penting. Pegang ini, bila kita pegang ini, kita insya Allah akan terhindar dari ajakan yang salah. Yang pertama, hindari sombong. Sombong. Kesombongan itu di hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya sedikit saja sombong. Hati-hati. Iblis terpeleset gara-gara sombong. Dan kesombongan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ada yang disombongkannya. Jadi kenapa tadi dikatakan konglomerat, teknokrat, birokrat? Karena ada yang disombongkannya. Kalau nggak disombongkannya hartaku lebih banyak. Jadi disombongkan orang miskin nggak bisa sombong, apa sombongannya? Itu makanya hati-hati kalau kita punya kekuasaan, jabatan, kekayaan, karena itu bisa menjadi sombong. Dan iblis terpeleset gara-gara sombong. Karena sombong dia menolak perintah Allah. Makanya kesombongan itu menutup pintu ke surga.
dan sama dengan berteman dengan iblis. Iblis sifatnya adalah alim, tidak mau ikut perintah Allah. Katakan Allah, kenapa kau nggak ikut? Apa kau termasuk alim? Nah, alim itu sifat iblis, sombong. Mari kita lihat surat 28 ayat 39. Dari 37-nya ya, jadi 38, 39, 38 aja. Al-Qasas, kembali ke Al-Qasas 38 39. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Silakan. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin dia termasuk pendusta. Kata Fir'aun, memang ada Haman Tuhan yang lain, bukan hanya aku Tuhan. Kata Musa, ada Tuhannya, coba buat dulu. Makanya dikatakan piramid. Piramid itu diantaranya adalah itu. Perintah Fir'aun buat piramid. Aku mau lihat ke ujung sana, benar apa enggak ada Tuhan Musa? Kesombongannya mengatakan, ada lagi Tuhan yang lain, bukannya aku Tuhan. Lanjut. Dan 39. dia Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kesombongan. Itulah membuat manusia menerima ajakan ke neraka. Sombong merupakan sifat iblis. Makanya dikatakan di surat 38. Mari kita lihat surat 38. Ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Dapat? 38 ayat 75. Jadi Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menahanmu? Apa yang mencegahmu? Dapat terjemahnya? Wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepadaku, sujud kepada aku, ciptaan dan kan Sujud kok kepada apa yang ya. kuciptakan. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ya, alim merasa lebih tinggi. Minal alin, alim itu adalah bentuk jamak dari orang-orang yang tinggi hati. Dan Fir'aun mengidap itu. Kita lihat surat 28 kembali. Pada surat 28 dikatakan Fir'aun itu alim. Ayat 4. Inna Fir'auna ala. Jadi kata kerjanya ala. Orangnya Sungguh, alim. ya. Oke. Sungguh Firaun telah membuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firman termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Allah tinggi. Jadi tinggi hati sewenang-wenang. Disembelihnya anak laki-laki itu isyarat orang-orang punya potensi sembelih. Yang perempuan hidupin aja. Jadi kalau yang perempuan hidupin aja. Kalau nanti yang memuji-muji hidupin aja. Tapi kalau laki-laki ngata-ngatain sembelih. Itu terjadi sejak dulu di mana mereka begitu sombongnya mengira dia Tuhan dan bebas melakukan apa saja. Itulah makanya sifat pertama, pesan pertama yang Allah ingatkan supaya jangan terikut ajakan ke neraka adalah hindari kesombongan. Sombong.
Orang-orang yang tadi punya kedudukan itu biasanya saking sombongnya Allah ngomong pun dia gak mau. Jadi seperti tadi Allah berfirman, iblis menolak. Dia yang sombong itu yang bahayanya sombong kepada kata-kata Allah. Allah berfirman, hai iblis, itu. Kenapa kau banyak sombong itu? Makanya ketika orang sampai ke neraka ditanya malaikat, kenapa kalian sampai ke neraka ini? Mereka bilang kami sombong. Kita lihat surat 39. Pada surat 39, kenapa orang-orang terdampar di neraka? Ditanya malaikat di ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Silakan. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepada pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, telah datang para rasul, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Sudah datang, tapi kami nggak peduli. Apa kata malaikat? Ila dakhulu. Lanjutannya. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Jangan takabur, jangan sombong. Sombong itu artinya batorul haki, menolak kebenaran itu sombong. Ghamtun nas, menghina manusia, merendahkan. Jadi Rasulullah mengingatkan manusia itu sama. Dalam pandangan Allah yang tinggi itu Allah bertakwa. Tapi dalam kenyataan orang dibedakan berdasarkan status sosial. Allah nggak pandang itu. Tapi manusia memandangnya. Dan biasanya status sosial itu membuat orang merasa lebih dari yang lain. Itu bahayanya status sosial. Dan orang-orang yang berada pada tingkat status sosial yang tinggi, high class, biasa suka mandang remeh. Makanya hati-hati. Bukan tidak boleh kita berkuasa. Tapi jangan sampai kekuasaan buat lupa diri, sehingga lupa tanah yang diinjak. Buat saat satu ketika nanti, tubuh kita pun diinjak dan di dalam tanah. Oleh karena itu, diingatkan jangan sombong. Dan sombong merupakan penyebab utama iblis menolak perintah Allah. Dan dia berjanji akan mengajak teman-temannya supaya mereka juga ke neraka. Dan biasanya efektif orang sombong. Orang sombong itu teman sama iblis dan akan bersama di neraka. Ditegaskan juga di surat 17. Pada surat 17, Allah katakan, carilah teman-temanmu yang sombong, masukkan ke neraka. Ayat 63. Qalalhab faman tabi'i faman tabi'aka minhum. Coba. Dia berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Itu dia. Coba silakan. Kau cari aja mereka dan biasanya yang mudah terseret oleh iblis, yang selevel dengan dia, sombong. Lanjut. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak kamu, anak-anak, lalu kamu janjikan kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi gabung kepada orang punya harta. Dalam harta, orang punya suara memukau, suaranya itu diperhitungkan. Orang-orang punya suara, dekatin itu. Hingga dia akan menyuarakan suaramu. Na'udzubillah min dzalik. Itu nomor satu. Nomor dua, menghindari tipuan sehingga kita tidak salah memilih ajakan. Setelah nomor pertama tadi sombong, yang kedua adalah berhati-hatilah terhadap rasa takut dan cinta.
Takut. Ketakutan bisa menyebab orang mengikuti ajakan iblis. Cinta bisa membuat orang ikuti apa yang diajar sama iblis. Rasa cinta, cinta itu. Jadi gara-gara cinta, atas nama cinta tidak peduli apa perintah Allah. Itu bahaya sekali. Dan itu sangat banyak. Sehingga dibuat dalam satu ayat, hati-hati. Cinta seperti ini bukan tidak dihormati. Tapi jangan sampai cinta kepada makhluk, kita berontak terhadap Allah sang pencipta makhluk. Mari kita lihat surat 2 ayat 221. Atas nama cinta. Jadi mereka bersedia ke neraka. Dikatakan di surat 2 ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Mereka tuh ngajak ke neraka. Cinta yang seperti ini akan mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga. Pada surat 28 itu dicontohkan dengan cintanya Ibu Musa. Ibu Musa dilema. Dilema Ibu Musa. Ini Nabi Musa ini, Musa kecil ini gimana sayangnya. Tapi rupanya rasa cintanya itu dikalahkan dengan yakinnya dia kepada Allah. Mari kita lihat surat 28 ayat 7. Ini cinta yang benar. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i. Silakan. Ayat 7. Surat 28 ayat 7. Ibu Musa itu Musa selamat. Itu Dan biasanya kalau orang lahir langsung dibunuh laki-laki. Musa selamat. Lanjut. kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah satu seorang rasul. Cinta seorang ibu kepada anak. Itu dia kalau tadi memang cintanya, dia akan hadapi apa saja. Tapi tidak sampai kecintaan itu membuat dia lupa diri. Dia tahu ada maksud Allah. Dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Selamat. Jadi ada keinginan dia, ada keinginan Allah. Allah katakan terserah. Mau tadi kamu tadi itu susui, hanyutkan sama. Dengan berat hati dia hanyutkan anaknya. Kenapa? Kalau dia pelihara bahaya risikonya. Dihanyutkan, dia masih tadi itu berharap ada yang memungutnya. Dilepas. Dan setelah dihanyutkan, dia suruh adiknya. Dan disuruh kepada kakaknya, kakak Musa, coba lihat tuh adikmu. Seperti dikatakan di ayat 11. Wa qalat li ukhti kusi. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Hebatnya rahasia Allah. Kalau kita cinta kita tunduk pada cinta Allah. Allah akan selamatkan tuh. Ibu Musa cinta pada Musa. Tapi perintah Allah diikutinya. Sehingga Musa diambil oleh istri Fir'aun. Dan menjadi anak angkat Fir'aun. Udah bebas jadinya tuh. Gak ada perlu takut lagi. Ketika itu hukum udah hilang. Karena Musa saja gak dibunuh. Batal hukumnya. Hal kehadiran Musa di sana Fir'aun membuat hukum jadi putus. Tadi kan janji anak laki-laki dibunuh. Faktanya Fir'aun mengangkat anak laki-laki. Habis hukum jadinya. Itulah hebatnya tadi rencana Allah. Tapi oleh karena hati wanita yang gara-gara cintanya kepada Allah, dia relakan cintanya kepada anaknya.
Tapi rupanya Allah yang Maha Pengasih mengembalikan Musa kepada ibunya. Tapi dalam status ini ibu asuh. Padahal sebenarnya ibu kandung. Dibuat Allah sedemikian rupa untuk menjadi pelajaran kepada kita. Jangan sampai cinta yang salah itu membuat kita mengambil jalan yang salah. Yang terakhir, yang terakhir agar kita tidak salah melangkah ke neraka nantinya, segera bertobat. Nabi Musa bukanlah nabi yang tadi bersih dari awal, enggak. Nabi Musa pertama pergaulannya dengan anak-anak kalangan elit. Meskipun begitu, dia tetap bergaul sama orang-orang yang biasa, menunjukkan dia rendah hati, nggak sombong, nggak terpengaruh. Tapi Nabi Musa namanya pergaulan kepada orang-orang, dia juga ada ini rasa belanya. Jadi kelakuan yang baik bisa disalahgunakan sama orang. Nabi Musa pernah membunuh. Dan itu mari kita lihat di ayat 15. Musa sebelum menjadi nabi pernah membunuh. Ayat 15. Dia Musa masuk ke kota Memphis. Memphis itu Mesir kuno ya. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel, yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Firaun. Orang yang dari golongan meminta kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Maka dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Musa sadar dia salah. Langsung apa? Satu ayat lagi. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Itulah dia tiga pesan penting supaya kita tidak terseret dengan yada'una ilan nar, terpengaruh dengan ajakan salah ke neraka. Pertama tadi adalah jangan sombong. Yang kedua, hati-hati dengan rasa takut dan cinta. Yang ketiga, segera bertaubat. Pintu surga tetap terbuka bagi orang yang segera bertobat dengan benar. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat kita hayati sehingga kita tidak menerima ajakan yang salah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yakni tanya jawab bagi jamaah via offline atau online yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf Ustadz, saya bertanya nih masalah tadi pemimpin yang mengajak kita kepada eh misalnya eh, ke neraka. Kita barangkali kalau dalam skop paling kecil juga kita kan menjadi pemimpin nih Ustadz. eh Pertama barangkali kalau dari sisi itu kuncinya kan kita memang harus belajar terus ya Ustadz ya untuk barangkali kita tidak salah mengarahkan eh yang kita pimpin gitu ya Ustadz ya. Nah, tapi kalau dari sisi mohon maaf nih Ustadz, dari sisi pemimpin eh, tingkatan yang lebih besar, tingkatan yang lebih besar betul kita memang eh, mesti belajar terus Ustadz. Tapi Tanda tangan Pak Sol. barang barangkali
di realitanya Ustadz, pada saat kita memimpin itu banyak hal yang juga bersinggungan dengan kepentingan banyak pihak, Ustadz. Nah, itu kadang-kadang membuat kita juga menjadi gamang dan sulit untuk memilih untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu baiknya barangkali kaidah-kaidah fikih seperti apa atau hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Itu satu. Terus yang kedua, menyikapi kita sebagai apa ya, yang dipimpin. Dalam hal ini misalnya rakyat gitu ya. Contoh misalnya, kayak saya sebagai dokter saat ini misalnya eh, Menkes kita ini dalam tanda kutip ngaco gitu ya Ustadz ya. Ngaco itu tidak sesuai dengan kompetensi. Nah kira-kira apa yang harus kita sebagai bawahan gitu ya, rakyatnya, apa yang harus kita sikapi dan apa yang harus kita ambil tindakan gitu. Baik, itu Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama bisa dimulai tadi dengan itu ya, dengan menjaga kerendah hatian. Rendah hati itu juga tadi termasuk kepada karena rendah hati kita akan belajar ya. Rendah hati membuat kita selalu ingin belajar. Makanya tadi dikatakan yang namanya sombong itu nggak mau belajar lagi. Baturul haki, menolak kebenaran. Jadi artinya rendah hati akan membuat kita selalu belajar untuk mencari yang terbaik. Jadi pesan pertama tadi masuk ke sana. Dan itu yang kedua tadi jaga kepentingan tadi maksudnya tadi rasa takut, rasa suka itu hati-hati. Dia yang lebih aman sebenarnya kalau kita umpamanya ada pemimpin itu disuruh Rasulullah disuruh dengan namanya musyawarah. Jadi coba jangan kita saja gitu. Coba perhatikan pendapat lain. Dengan itu kita bisa mengambil putusan yang bijak kira-kira gitu. Yang ketiga dan kalaupun salah akui kesalahan. Itu pesan yang ketiga. Untuk yang pertanyaan kedua, itu dilemanya. Dilemanya itu adalah kalau kita jadi rakyat. Nah, itu dia. Kalau di pemimpin kan jelas. Jadi rakyat itu apa? Jadi rakyat itu dia akan menjadi korban. Itu makanya langkah awalnya memang dikatakan hati-hati. Hati-hati milih pemimpin, jangan dipimpin oleh orang yang buat kita jadi nyesal itu. Dan bila sudah terlanjur, maka lakukan sebatas tadi itu yang kita mampu untuk kebaikan. Seperti dikatakan di surah 5, 105. Penting kita jaga diri kita. Jangan sampai alaskan kepada ini ya. Jangan beri kesempatan malah. Kesempatan ini kan ada pemimpin. Kan pemimpin tanggung jawab enggak? Kita semua bertanggung jawab. Dan karena itu jaga diri kita. Surah 5, 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Jadi Pak jadi jaga baik-baik aja lah gitu ya. Supaya tidak terpengaruh itu. Setidaknya diri kita aja. Tadi ada pertanyaan itu ya? Enggak kedengaran nih. Ada pertanyaannya. Ibu-ibu tadi yang nanya ya. Ada enggak lagi? Enggak tadi sepertinya ada yang tanya tadi ya. Oh enggak lagi. Nah, Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Syahrir. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan para jemaah sekalian, ini satu pedoman yang sangat baik ya, bahwa ada daya tarik ya, mengarah kepada yang baik dan yang jahat itu selalu ada. Dan itu memang dijelaskan bahwa itu mulai dari apa eh, Nabi Adam itu sudah melakukan satu konsep. Nah, kita diberitahu soal itu, mana yang baik, mana yang buruk. Dan sumbernya itu ada tiga tadi, sombong, yang berkaitan pertama dengan kekayaan, kekuasaan, ya keilmuan dan sebagainya itu. Pokoknya itu. Nah, kita diharapkan supaya
apa yang kita lakukan ya selalu rendah hati. Dan yang terakhir yang saya ingatkan bahwa ya kita pertama sering katakan bahwa kalau kita melihat sesuatu ketidakbenaran itu ya minimal kita ya kita melawan dalam hati kita bahwa itu sesuatu yang tidak kita sukai, itu sikap dasarnya. Dan kemudian dengan demikian menjaga hati kita dan sering bertaubat ya. Mohon ampun pada Allah tadi katakan itu demikian. Jadi beberapa kajian yang pernah saya dengar bahwa setidaknya kita sekali dalam sehari itu ya sholat sunnah tobat begitu kira-kira Pak Ustaz ya. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk pedomannya. Jadi memang pedoman yang luar biasa ini ya. Jadi harta, kekuasaan, pengetahuan itu sering menjadikan orang sombong karena itu selalu rendah hati. Saya pikir itu bisa kita lihat dalam ya jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong. Selalu tergantung pada Allah dan kemudian juga berbuat baik. Saya pikir ini kira-kira kesimpulannya Pak. Jadi memang ini pedoman yang komplit ya, komprehensif dan saya pikir ya Pak gampang dipahami saya pikir. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman kita, petunjuk ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berakhir daripada kajian tafsir tematik Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun offline, online, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita insya Allah. Kemudian kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kebaikannya, Allah sehatkan badannya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.